Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom, seluruh kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Hari ini kembali lagi kita boleh bersama-sama untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya
1 minggu sudah berlalu, kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan selalu baru setiap hari Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya mengajak kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyembah Tuhan dengan memberi yang terbaik. Tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami menyapa Engkau saat ini ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu saat ini, di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab kami terlalu kagum dan bangga kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, katakan amin. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi panggil dia. Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari panggil Bapa yang baik. Syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Lebih sungguh lagi panggil dia Bapa. Bapa, oh Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah. Sebab itu dengan tangan yang terangkat kami menyembah-Mu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu
besar dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Amin. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan, bawa pujian-Mu, penyembahan-Mu, sembah Dia, Bapa yang besar segala kebaikan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penuhi gereja-Mu, penuhi gereja-Mu, Tuhan. Bapa, Engkau baik, Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Mari dengan tangan terangkat katakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus. Besar setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Sekali lagi, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, Tuhan. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi. Terlalu besar kasih setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Besar setiamu,
Tuhan yang sedang beribadah melalui live streaming. Kita sepakat memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersuka cita bersama-sama sekali lagi katakan haleluya. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatan-perbuatan tangannya besar dan ajaib. Sebab itu kami ada di tempat ini saat ini meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Sebab itu bersama-sama katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Sebab saya percaya saat ini, di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang luar biasa dinyatakan pada saat kita memuji Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on.
ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan Tuhan Yesus, yang Kau lakukan Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Mari tepuk tangannya buat Tuhan kita, come on. Sekali lagi bersama-sama katakan banyaklah, banyaklah yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami Tuhan, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Amin. Sekali lagi, lebih mantap lagi katakan, banyaklah yang Kau lakukan Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Bersama-sama katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Amin. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Sambil bertepuk tangan katakan, tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Amin. Banyaklah yang Kau lakukan Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Amin. Bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Yang bersuka cita sekali lagi katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan biarlah melalui pujian ini kita mau setia menanti janji-janji Tuhan. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu. Sungguh besar setiamu,
Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami percaya Kau. Kita mau nyatakan sungguh besar setiamu. Katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau janjikan,
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, sangat baik dan luar biasa baik. Kami ditebus, kami disertai, kami dibela, kami diampuni, kami dikuatkan, kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Karena itu kami alam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Hari ini bersama dengan Gereja Bethel Indonesia PRJ CK7 di bawah pengembalaan dari hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang telah Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kami bersama dari rumah kami masing-masing menerima lawatan Tuhan ini. Tuhan berbicara, Tuhan nyatakan isi hati-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh pewahyuan-Mu. Sehingga kami ada di jalan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kebanggaan dan sukacita tersendiri untuk kembali melayani bersama gereja yang luar biasa ini. Haleluya. Terima kasih buat Pendeta Dr. Yanto yang begitu manis, ya kan, yang selalu mengingatkan saya untuk hidup sehat, yang selalu ngajak saya untuk check up. Dokter, perlu ini segera ini kita atur check up ini, ya kan, karena jarang check up ini pendeta satu ini. Terima kasih buat Dr. Yanto yang luar biasa, dan buat saya selalu kebanggaan untuk melayani di gereja yang Tuhan telah lakukan perkara-perkara besar, yaitu GBI PRJ CK7 ini. Dan saya percaya keluarga besar gereja ini terus mengalami lawatan Tuhan bersama dengan gembala seniornya Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo. Saya percaya kegerakan Allah yang luar biasa akan terus bekerja di gereja ini yang diyakini, diimani oleh gereja ini sebagai kegerakan Pentakosta ketiga, kegerakan Roh Kudus di akhir zaman, di mana Allah sedang melakukan perkara-perkara yang luar biasa buat gerejanya. Nah, saya percaya bahwa kegerakan roh, kegerakan Pentakosta, kegerakan lawatan Tuhan tidak bisa terjadi tanpa kemurnian. Wah, yang setuju sama saya katakan kemurnian. Ya, ayo. Ini kan ibadah interaktif kan. Meskipun sudah di rumah masing-masing, tapi udah pengalaman tuh. Udah hampir 2 tahun. Iya kan. Jadi udah pengalaman, ibadah di rumah udah nyaman kan. Ayo ketik di live chatnya kemurnian. Ya, ketik di live chat kemurnian, ya kan. Karena saya percaya ketika Tuhan bekerja dengan lawatan, Tuhan bekerja dengan kegerakan Pentekostanya, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang diminta Tuhan dalam hidup kita adalah kemurnian. Alkitab bilang, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mereka yang suci hatinya, bersih tangannya. Artinya Tuhan mau pribadi-pribadi yang murni. Dan kalau saya diperkenankan memberi tema hari ini, maka tema saya adalah menjaga kemurnian diri. Kita tidak berjuang untuk menjadi murni. Kita tidak berjuang untuk menjadi kudus, karena kekudusan kita datangnya oleh penebusan darah Kristus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak diperintahkan untuk berjuang agar menjadi kudus. Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita dikuduskan terlebih dahulu oleh darah Yesus, oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, oleh penebusan di atas kayu salib. Haleluya.
Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita dikuduskan, maka kita harus menjaganya. Menjaganya sesuai apa? Sesuai dengan firman-Nya. Makanya Alkitab bilang, kamu sudah bersih oleh firman yang dikatakan kepadamu. Alkitab juga jelaskan bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman. Berarti firman membersihkan kita dan menjaga kita agar kita tetap murni di hadapannya. Klik. Nah, saya pelajari 1 Timotius 5 ayat 17-22. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Iya kan? Dan itu firman Tuhan jelas menjelaskannya. Selanjutnya klik. Dikatakan apa? Janganlah kau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kau didukung 2 atau 3 orang saksi. Artinya jangan suka ngomongin hamba-hamba Tuhan. Iya kan? Jangan suka meleter gitu. Oh, pendeta ini kan begini, hamba Tuhan ini kan begini, yang pelayan Tuhan itu kan begini, itu kan penatuannya begini, itu kan pemain pujiannya begini, pemain musiknya begini. Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, kalau hamba-hamba Tuhan salah, itu urusannya sama Tuhan. Tugas kita menjaga kemurnian hidup kita. Ayat yang ke-20, mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah ini peringatan buat gembala-gembala. Gembala-gembala, jadi mungkin saya menatap saya dan berkata, loh kok kelihatannya bertentangan? Di satu sisi katanya boleh, tapi di sisi yang lain kok tidak boleh. Loh, ngomongin hamba Tuhan itu bukan urusan kita. Halo, kita belajar dari Daud. Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Apakah Saul dihukum Tuhan? Dihukum Tuhan, itu urusan Tuhan, itu hambanya Tuhan. Tapi kalau kita penatua, kita gembala, kita pemimpin dalam jemaat, kita pemimpin dalam penggembalaan pelayanan, maka diperingatkan mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur. Kita menegur bukan untuk mempermalukan, kita menegur bukan untuk menjatuhkan, kita menegur bukan karena kebencian, tapi kita menegur karena kasih. Makanya Alkitab bilang, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Artinya supaya jangan semua orang bisa bebas berbuat apa saja, nggak ditegur kok, nggak dinasehatin kok, nggak diperingatkan kok. Kenapa? Karena Tuhan mau kemurnian. Yang setuju sama saya katakan kemurnian. Kita lihat selanjutnya. Di ayat yang ke-21 bilang begini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Jadi hidup ini jangan mengandalkan perasaan, jangan baperan gitu. Ya karena orang ini mungkin lebih menjilat, orang ini mungkin lebih pintar ngomong gitu. Nah jadi akhirnya kita memihak. No. Lihat selanjutnya ayat yang ke-22 dikatakan, janganlah kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Wah, kalimat terakhir ini membakar hati saya. Jagalah kemurnian dirimu. Dalam menegur orang, jaga kemurnian dirimu. Jangan kemudian arogan. Amin. Dalam menentukan keputusan, menghadapi pertikaian, jangan memihak. Jaga kemurnian dirimu. Ketika engkau difitnah orang, disakiti orang, dilukai orang, jaga kemurnian dirimu. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Pesan ini sangat luar biasa. Kalau kita boleh dipilih oleh anugerah Tuhan selamat, kita boleh dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya, kita boleh dipilih Tuhan untuk mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, maka hal yang paling penting adalah kita sudah ditebus. Kita bukan lagi orang berdosa. Kita telah diangkat sebagai warga kerajaan surga yang dipenuhi dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Berarti kita diangkat sebagai warga kerajaan surga yang dikuduskan dalam kebenaran kemuliaannya. Tugas tanggung jawab kita, kata Alkitab jelas, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya setelah kita dimurnikan, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibasuh oleh darah Yesus, surat hutang kita telah dipakukan di atas kayu salib, maka kita dipanggil Tuhan untuk diberkati, untuk melihat mujizat, untuk mengalami kemenangan. Tetapi tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada kita, jagalah kemurnian dirimu. Jangan cuma klaim berkat, mujizat, kemenangan tanpa menjaga diri.
Karena dengan menjaga diri maka otomatis semua bilang sama-sama saya, otomatis. Yes. Sama-sama bilang sama saya, otomatis. Kalau saya menjaga diri saya, maka otomatis segala berkatnya, segala anugerahnya, segala kemenangannya, segala kuasa dahsyatnya Dia sediakan buat kita. Kadang-kala kita sibuk klaim berkat, kita sibuk klaim mujizat, kita sibuk klaim kemenangan, tapi kita nggak menjaga diri. Lalu kita bingung, kenapa Tuhan nggak berkati saya, Tuhan nggak kerjakan mujizat buat saya, kenapa Tuhan tidak sediakan kemenangan buat saya? Jawaban saya sederhana, bos, ngaca bos. Tuhannya pasti mengerjakan janjinya, tetapi persoalannya kitanya, adakah kita mengerjakan bagian kita, yaitu menjaga diri kita. Klik. Saya pelajari bahwa pada dasarnya kemurnian diri adalah kata kunci untuk kehidupan yang dahsyat dalam Kristus. Kalau kau ingin lihat hidupmu dahsyat dalam Kristus, pastikan engkau adalah orang yang menjaga diri, menjaga kemurnian diri di hadapan Tuhan. Klik. Adapun yang harus kita pahami, penilaian Alkitab berbeda dengan penilaian manusia. Ini dia kan. Jadi penilaian Alkitab, penilaian Allah berbeda dengan penilaian manusia. Kalau kita mau lihat kemurnian diri, apa itu kemurnian diri? Klik. Manusia melihat kulit luarnya, tapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motivasi terdalam. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau lihat orang ngomong shalom, haleluya, glory, puji Tuhan. Lalu kita bilang, aduh orang itu suci ya, orang itu kudus. Belum tentu saudara. Jubah-jubahnya, jubah-jubah keagamaan, tapi seringkali dalamnya penuh dengan kebusukan dan sampah-sampah jahanam saudara. Karena munafik itu berarti yang indah di luar menutupi yang busuk di dalam, itulah munafik. Tetapi kemurnian adalah yang dari dalam itu terpancar keluar sehingga menjadi berkat. Dan Alkitab bilang orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Klik. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan. Baca bersama saya, katakan Tuhan melihat hati. Ayo jemaat GBI PRJ CK7 yang luar biasa. Ayo sama-sama bilang sama saya, Tuhan melihat hati. Yes, Tuhan melihat hati. Makanya Alkitab dengan tegas bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Klik. Manusia melihat kulit luarnya, dan karena manusia melihat kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi satu, orang-orang yang salah memahami lalu menghakimi dan membuli. Pak, ibu, adik-adik muda, engkau kadang-kala sudah tulus, tapi kau disalah pahami orang, engkau salah dimengerti orang, lalu kau dihakimi, kau diomongin, kau dibully. Pertanyaan saya, haruskah kau balas? Haruskah kau klarifikasi? Apalagi dunia medsos sekarang. Mungkin saudara gak main medsos, saudara mungkin melayani baik-baik, tapi tiba-tiba nama saudara viral di medsos, diomongin segala macam, difitnah segala macam, karena ada orang-orang yang tersinggung sama saudara. Ketika itu terjadi, periksa hatimu. Gak usah sibuk klarifikasi. Karena orang-orang yang kenal saudara, yang tahu saudara, yang percaya sama saudara tidak membutuhkan klarifikasi itu. Dia sudah kenal saudara. Tapi orang-orang yang dasarnya your haters, orang-orang yang dasarnya memang benci saudara, juga gak akan percaya segala klarifikasi saudara. Malah ditertawakan, bela diri dia, membenarkan di sini. Memang orangnya begitu sombong, gak mau ditegur, gak mau dikasih tahu. Hey, Tuhan melihat hati, tapi manusia lihat kulit luarnya. Karena itu manusia kadang-kadang menilai sembarangan. Ketika itu terjadi, gak usah sakit hati, gak usah kecewa, gak usah stres. Datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan,
Engkau melihat hati. Kalau aku memang salah, tegurlah aku, nasihatkan aku. Tapi kalau aku benar, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Selalu saya bilang, kalau ada orang menghakimi saudara, bully saudara, omongin saudara, lalu saudara stres, hidup saudara menderita. Karena hidupmu tergantung otak orang. Kalau setan lewat di otaknya ngomongin saudara, lalu saudara stres juga. Tapi hari ini kita pegang seperti apa yang pernah kita suka nyanyikan di gereja dalam lagu rohani yang indah itu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bukan oleh perkataan manusia, bos. Manusia melihat kulit luar, maka kita harus siap menghadapinya. Ada orang-orang yang salah memahami lalu menghakimi dan membuli kita, tenang aja. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf dinilai kulit luarnya, dihakimi, dibully, dibuang ke penjara, dia tenang. Dia percaya Allah yang dia sembah dahsyat, hebat, luar biasa, dan tidak pernah salah dalam keputusan yang kedua. Kalau manusia melihat kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi orang-orang yang iri, kemudian menyampaikan fitnah-fitnah keji. Bos, musuh jelas-jelas mau jatuhkan kita, dan kita siap menghadapi musuh. Yang paling repot itu orang iri. Orang iri itu kadang-kadang di depan kita baik loh. Orang iri itu kadang-kadang teman loh. Orang iri kadang-kadang orang yang waduh suka kita tolong bahkan. Tapi gak tahu kenapa dia iri aja. Dan repotnya iri ini, aduh minta ampun. Tidak butuh jadi jahat untuk punya roh iri. Pertanyaan saya, keluarga sendiri bisa iri gak? Ada. Kadang-kadang ipar kok bisa iri sih gak jatuhin saudara. Kakak kandung sendiri, besan sendiri, bisa iri gak? Bisa. Tapi kita gak usah paranoid. Oh, Gilbert bilang semua orang bisa iri ya, berarti jangan salah paham saya. Tapi maksud saya orang iri bisa ada di mana-mana. Tapi problem orang iri bukan dengan kita, problem orang iri dengan dirinya sendiri. Dan orang iri hati biasanya menyampaikan fitnah-fitnah keji. Orang iri hati, sorry untuk bilang ini, adalah orang yang dirasuk dan dikuasai oleh setan-setan, saudara. Orang iri udah gak bisa dengar suara Tuhan. Orang iri yang biasa dia dengarnya suara kepahitan, suara kekecewaannya, suara kegelapan yang mau menghancurkan orang. Folks, kalau engkau lagi sukses dalam pelayanan, engkau lagi sukses di karir, jangan stres. Akan ada banyak orang iri sama saudara. Tapi sekali lagi kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang ketiga, karena manusia melihat kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi. Yang pertama, orang-orang yang salah memahami lalu menghakimi dan membuli. Yang kedua, orang yang iri hati kemudian menyampaikan fitnah-fitnah keji. Tenang aja, kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa, kata Alkitab. Yang ketiga, orang yang kecewa dengan kita kemudian menyampaikan kritik-kritik yang kasar dan menyakitkan. Loh, kalau kritik untuk perbaikan, why not? Saya hidup dengan keyakinan 1000 kritik kurang, tapi 1 pujian kadang-kala terlalu banyak. 1 pujian bisa membuat kita jatuh karena lupa diri, sombong. Tapi 1000 kritik mengajar kita I am nothing. Tapi ada orang-orang kadang-kala bukan mengkritik, sudah masuk pada penghinaan dan menghujat, saudara. Dan hari-hari ini di zaman medsos, woi, manusia udah gak punya integritas. Pokoknya sakit hati sedikit, kecewa sedikit, wih, menghina, menghujat, memaki.
Dan Alkitab udah bilang, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang kita bingung, ya ilah tuh orang kan pernah saya tolong. Ya ilah tuh orang kan pernah saya bantu. Ya ilah saudaraku. Kalau kita ingat jasa-jasa kita, kita makin sakit hati dan kecewa. Tapi kita ingat aja, kita sedang dilatih Tuhan. Kita sedang diproses Tuhan. Kita menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi tetap tenang. Karena yang Tuhan pegang akan Tuhan bawa pada kemuliaannya. Haleluya. Selanjutnya, karena manusia melihat kulit luar, maka kita harus siap menghadapi orang-orang yang mencintai kita, memberi nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk yang membangun. Meskipun tidak selalu harus kita ikuti 100%, namun Allah baik jika kita selalu pertimbangkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia kan lihat kulit luar. Ada orang yang mencintai kita, lalu memberi nasihat. Sebetulnya kita nggak setuju, kita nggak terima. Karena mungkin di dalam diri kita masih ada roh kesombongan, merasa diri benar, merasa lebih baik dari orang. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat orang-orang yang khusus mencintai kita, menghargai kita, memang mendoakan kita, meskipun nasihatnya tidak perlu 100% kita ikuti, minimal kita dengarkan, kita pertimbangkan. Karena musuh orang sukses adalah sindroma I, me, and myself. Aku, saya, dan diriku sendiri. Dan hal yang paling berbahaya untuk orang-orang sukses, saya percaya banyak saudara sukses di gereja ini. Karena itu izinkan saya menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap saudara. Orang sukses hati-hati dengan penjilat. Orang sukses jatuhnya seringkali bukan karena musuh, karena orang sukses cukup kuat menghadapi musuh. Tapi banyak orang sukses jatuhnya karena penjilat dan tukang cari muka. Dan sorry bilang ini, sorry sekali lagi sorry, ada banyak pendeta jatuhnya karena penjilat dan tukang cari muka. Pastikan kalau saudara sukses, jangan kelilingi diri saudara dengan penjilat dan tukang cari muka. Kalau saudara melayani Tuhan, hati-hati dengan orang yang sebentar-bentar, iya pak, yes pak, iya betul pak, iya memang mantap pak, wah bapak luar biasa, wah papa. Karena saudara gue kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti itu bikin kita nyaman, tapi akhirnya hancur dan binasa. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, sediberkati Tuhan bagaimanapun kita, pastikan kita masih bisa dengar nasihat. Kita masih bisa sadar. Kita masih bisa bilang, iya ya benar juga ya. Oh ya saya perlu berubah. Karena rancangan Tuhan jauh lebih daripada apa yang kau pikirkan dan doakan. Meskipun kau sudah merasa diberkati, tapi saya mau bilang, Tuhan masih punya banyak persediaan berkat bagimu. Asal saja engkau mau terus menguduskan diri. Asal saja engkau mau terus membiarkan hidupmu diproses oleh Tuhan, maka saya percaya hal-hal yang lebih luar biasa lagi Tuhan mau sediakan. Makanya Tuhan mau kita menjaga kemurnian diri kita. Karena waktu kita menjaga kemurnian diri kita, Allah dapat mencurahkan lebih dahsyat lagi berkat yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya saya catat di sini, klik. Apa yang disebut murni di hadapan Allah? Izinkan saya bertanya, apakah murni harus berarti hidup miskin? Ada banyak orang, wah dia gak murni, dia hedon dia. Buktinya mobilnya aja hebat, buktinya rumahnya. Halo? Apakah murni identik dengan miskin? Lalu yang kedua saya pelajari, apakah yang disebut murni di hadapan Allah? Apakah juga murni juga berarti harus dibenci semua orang? Oh dia di mana-mana disukai berarti masih munafik dia, penjilat dia. Enggak juga saudara-saudara. Enggak juga. Yang penting kan hidup punya prinsip saudara-saudara. Kalau kita dibenci karena nama Yesus, it's okay. Tapi kalau kita dibenci karena mulut kita jahat, karena kita sombong, karena kelakuan kita arogan, itu bukan, nggak ada hubungannya dengan murni di hadapan Tuhan. Jelas nggak sampai di sini? Ya. Jadi yang pertama, murni tidak harus hidup miskin. Iya kan? Ada orang yang miskin karena kebenaran. Tapi ada orang miskin karena kebodohannya. Ada orang miskin karena sikapnya. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, yang paling penting
Jangan hubungkan ekonomi dengan kemurnian. Pertanyaan saya, ada gak orang-orang miskin yang murni hatinya di hadapan Tuhan? Banyak. Sorry ya nanya ini. Ada gak orang-orang yang miskin tapi busuk hatinya? Banyak, saudara-saudara. Pertanyaan saya selanjutnya, ada gak orang-orang kaya yang busuk hidupnya? Banyak. Tapi izinkan saya selanjutnya ngomong. Ada gak orang-orang kaya diberkati sukses, tapi hidupnya murni di hadapan Tuhan? Terlalu banyak. Dan ini yang Tuhan mau. Jangan sampai kita berpikir kalau orang sudah diberkati wajar kalau kompromi dengan dosa. Itu permainan iblis, saudara. Karena yang Tuhan mau, engkau semakin diberkati, tapi hatimu terbakar untuk kemurnian di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa yang disebut murni di hadapan Tuhan? Apakah murni harus berarti dijauhkan semua teman? Sehingga kita gak bergaul lagi, wah itu baru murni. Enggak. Alkitab bilang apa? Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya dimanapun kita harus jadi berkat. Kalau kita gak bisa diterima di mana-mana, bagaimana kita bisa menjadi saksi buat semua orang? Paulus bilang apa? Kepada orang Yahudi aku bersikap seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku bersikap seperti orang Yunani. Aku menjadi semua buat semua. Supaya sedapat mungkin aku bisa memenangkan mereka. Itu yang paling penting. Bahwa kenapa kita ingin bergaul? Bukan karena kita mau mencari keuntungan, tapi supaya kita dapat menjadi saksi. Anak-anak Tuhan Yesus harus bergaul. Anak-anak Tuhan Yesus harus punya teman banyak. Anak-anak Tuhan Yesus harus jadi berkat. Jangan selalu bilang, yo tapi kan pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Betul. Apa artinya pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik? Duduk makan bersama orang berdosa. Artinya apa? Bukan kita gak boleh duduk makan bersama orang berdosa. Artinya pada zaman itu, kalau orang duduk makan artinya menceritakan tentang persoalan-persoalannya. Ini yang harus kita pikirkan. Menceritakan persoalan hanya kepada orang yang lebih dewasa rohani. Tetapi bergaul untuk menjadi berkat, bergaul untuk memenangkan jiwa mereka, bergaul untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan sorga buat orang di sekitar kita. Itu adalah perintah Tuhan. Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Bagaimana kita bisa beritakan Injil kalau kita tidak bergaul? Jadi jelas ya, apa yang disebut murni di hadapan Tuhan? Apakah murni harus berarti hidup miskin? Tidak. Apakah murni juga berarti harus dibenci semua orang? Juga tidak. Apakah murni juga harus berarti dijauhkan oleh semua teman? Juga tidak. Yang selanjutnya, apakah yang disebut murni di hadapan Allah? Apakah murni berarti kita harus menderita semenderita-menderitanya? Tidak. Betul, kita harus pikul salib. Tapi di tengah pikul salib kita tidak menderita. Kita melewati penderitaan, tapi kita hadapi dengan syukur. Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Makanya Alkitab bilang, jika kamu rela kehilangan nyawa, justru kamu akan mendapatkannya. Abraham dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yakni Ishak. Pertanyaan saya, apakah dia menangis gerung-gerung dan berkata, Tuhan kenapa dia? Tuhan kalau boleh Ismail aja dah. Beres persoalan kau dari pertama, Ismail yang dikorbankan. Iya kan? Dia tidak tawar, Tuhan. Jangan Ishak, Tuhan. Hagar aja Tuhan, Hagar. Ada terakhir, kalau nggak boleh semua, udahlah Tuhan, Sarah aja Tuhan. Dosa lu, ya kan? Yang saya mau kasih tahu, dengan iman dia melangkah. Anaknya tanya, kayu api semuanya sudah siap untuk korban. Di mana korbannya? Dia nggak dorong kepalanya, lu. Dia bilang apa? Yehova Jireh. Dalam bahasa Ibrani, Jireh itu terdiri dari dua kata, Yireh. Yehova Yireh artinya Tuhan melihat. Dan karena dia melihat,
Dia mencukupi. Haleluya. Karena Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan mencukupi segala sesuatunya. Itulah Yehova Jireh. Tuhan melihat pergumulanmu. Tuhan tahu perjuanganmu. Tapi Tuhan tahu betapa murni hatimu, betapa sungguh-sungguh imanmu, betapa engkau tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Itu yang membuat Tuhan datang dan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari, semuanya ini adalah konsep yang keliru. Hidup Kristen gak usah semiskin-miskinnya, semenderita-menderitanya, dijauhkan semua orang. Kalau itu karena kebenaran, why not? Kita gak takut. Karena memang kita harus pikul salib. Tapi kalau itu karena kesalahan kita, kita harus bertobat, harus berubah. Sehingga kita tahu, murni itu artinya bahwa hati, hidup, dan segenap jiwa kita mendahulukan Yesus lebih dari segalanya. Haleluya. Klik. Murni berarti, saya catat di sini, fokus kita pada Yesus dan kerajaan Allah. Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau miskinkah? Fokus pada Yesus. Engkau kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Engkau sedang gagalkah? Fokus pada Yesus. Fokus pada kerajaan Allah. Jangan fokus bagaimana saya selesaiin masalah saya, bagaimana saya beresin semua. Orang-orang yang ngomong-ngomongin saya ditempelin. Karena orang doa gitu, Tuhan dia ngomongin saya, Tuhan tempelin dia, ajar dia. Emang Tuhan preman pasar, saudara? Tuhan ajarkan apa? Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, bos. Fokus kita jangan pada penyelesaian masalah. Fokus kita bukan bagaimana orang yang jahatin kita tuh disikat-sikatin sama Tuhan. Daud waktu berdiri menghadapi Goliat, fokusnya bukan Goliat. Engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu fokusnya. Waktu fokus kita pada Yesus dan kerajaan Allah, kita dapat tenang. Kita dapat kekuatan. Kita dapat tuntunan. Dan kita menerima mujizat yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, murni berarti kerinduan kita selalu mengasihi, menjadi berkat, serta memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kalau fokus kita udah pada Yesus dan kerajaan Allah, maka selanjutnya kita rindu mengasihi, kita rindu jadi berkat, kita rindu memenangkan jiwa. Gak apa-apa Tuhan saya menghadapi tantangan. Gak apa-apa Tuhan saya melewati persoalan. Gak apa-apa saya menghadapi aniaya. Gak apa-apa saya menghadapi difitnah, dibully, disakiti orang. Yang penting lewat saya orang tertolong. Yang penting orang bisa melihat reaksi saya. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah, dan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kerinduan Tuhan, beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Haleluya. Bulan Oktober yang sebentar lagi akan berlalu, buat sinode gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, adalah bulan pekabaran Injil dan bulan misi. Biarlah jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia PRJ CK7 ini selalu terdorong dengan api penginjilan. Karena saya percaya kegerakan akhir Pentakosta yang biasa dikenal dalam kegerakan gereja kita ini, yaitu Pentakosta ketiga. Biarlah ada kerinduan untuk memenangkan jiwa Tuhan dengan apa yang ada pada saya. Saya mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan sorga. Yang ketiga, murni berarti hati kita selalu takut akan Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa. Tuhan gak apa-apa saya kehilangan apapun. Tuhan gak apa-apa saya difitnah. Gak apa-apa saya menghadapi tantangan. Yang penting hati saya bersih. Makanya Alkitab bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Apa yang dijaga oleh Daniel? Kemurnian dirinya. Sehingga meskipun dia dibuang ke gua singa sekalipun, dia tetap aman. Apa yang dijaga oleh Sadrak Mesak Abednego? Dia bilang kalau Tuhan yang aku sembah, yang kami sembah dapat menolong kami, dia akan menolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong. Untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Apa yang dia jaga? Kemurnian dirinya.
Dia boleh dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, tapi satu utas rambut pun tidak terbakar. Haleluya. Murni berarti 1. Fokus kita pada Yesus dan kerajaan Allah. 2. Kerinduan kita selalu mengasihi, menjadi berkat serta memenangkan jiwa. 3. Hati kita selalu takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari dosa. 4. Murni berarti sikap kita. Haleluya. Selalu berpadanan dengan firman Tuhan dalam ketaatan serta kesetiaan. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Selama kita jadikan firman Tuhan cermin. Selama kita jadikan firman Tuhan terang bagi jalan kita. Dan pelita bagi kaki kita. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita didapati murni. Hidup ini bukan soal logika. Hidup ini bukan soal untung. Hidup ini bukan soal tenang dan senang. Tapi hidup ini soal kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat saudara. Hidup ini soal kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, kata Alkitab. Maka Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesus adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita sehingga kita menjadi orang yang taat. Dan kalau kita berjalan ketaatan, kita gak akan berjalan ketaatan setengah-setengah. Kita berjalan ketaatan dalam kesetiaan. Dan Alkitab bilang, orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang beroleh selamatnya. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Adik-adik muda, selama engkau berjalan kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan, engkau akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Para pengusaha, ibu-ibu rumah tangga, para karyawan, saudara-saudara yang mungkin sedang gagal, sedang kecewa, sedang dihantam oleh berbagai badai dalam kehidupan saudara, jangan menyerah. Saudara terbaring sakit sekalipun, selama engkau hidup dalam kebenaran, selama engkau hidup dalam ketaatan, selama engkau hidup pada kesetiaan, engkau akan melihat apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan buat siap mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang terakhir saya pelajari, klik, bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah. Sebelum saya berdoa buat setiap saudara, izinkan saya berbagi 4 hal sederhana bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah. Yang pertama, setiap hari lidah dan telinga kita senantiasa dipertajam sebagai lidah dan telinga seorang murid. Alkitab bilang, biar lidahku dipertajam sebagai lidah seorang murid dan telingaku dipertajam menjadi telinga seorang murid. Artinya kita terus berjuang memperkatakan hal-hal yang membangun, yang menjadi berkat, yang membawa damai, yang menghadirkan kasih Kristus. Telinga kita tersaring untuk tidak mendengar hal-hal yang hanya menyenangkan telinga, tapi hal-hal yang membangun, hal-hal yang menjadi berkat. Karena apa yang masuk di telinga akan sangat mempengaruhi apa yang tinggal di dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Yang pertama, lihat ya, jaga telingamu dan jaga lidahmu. Ketika telinga dan lidah kau jaga, maka otomatis pikiran dan hatimu akan semakin dibersihkan. Yang kedua, setiap saat hati dan jiwa kita dipenuhi dengan syukur pada Allah. Iblis maunya kita berontak, iblis maunya kita kecewa, iblis maunya kita mempertanyakan kenapa suami berbuat itu, kenapa istri saya berbuat itu, kenapa anak buah saya begitu, kenapa bos saya begitu, kenapa ipar saya begitu, kenapa besan saya begitu, kenapa dia berbuat itu sama saya, kenapa orang yang sudah saya tolong berbuat itu. Bukan urusan kita. Pokoknya apapun yang terjadi kita bersyukur. Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sungut-sungut Allah nyanyian pujian buat setan. Iblis paling senang kita mengeluh. Iblis paling senang kita bersungut-sungut. Makin kita mengeluh dan makin kita bersungut, makin kita jauh dari Tuhan. Iblis paling gak suka lihat kita bersyukur, lihat kita memuji Tuhan. Biarlah mulai hari ini, hanya tinggal hitungan beberapa minggu ke depan, kita akan kemudian merayakan Natal. Dan itu berarti akhir tahun. Itu berarti kita memasuki tahun baru. Mungkin buat sebagian orang tahun ini adalah tahun yang paling keras, paling berat, paling menyakitkan. Kenapa? Dari awal sampai akhir kita digoncang dengan pandemi. Tahun lalu hanya mulai bulan Februari. Itu pun Februari akhir.
Tapi ini benar-benar dari 1 Januari jam 00. Mungkin sampai 31 Desember jam 12, jam 11.59. Tahun ini keras. Kalau engkau stres, engkau bersungut, kau mengeluh, maka tahun ini akan menjadi tahun yang menghancurkanmu. Tapi Alkitab bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Artinya, pikiran dan jiwa kita harus dipenuhi dengan syukur. Aku masih punya Tuhan. Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku. Tuhanku merubah kutuk menjadi berkat. Dan Tuhan merubah ratapanku menjadi tari-tarian yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? 1, setiap hari lidah dan telinga kita dipertajam sebagai lidah dan telinga seorang murid. Yang kedua, setiap saat hati dan jiwa kita dipenuhi dengan syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, setiap langkah kita senantiasa kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dalam hikmat dan kebijaksanaan. Kalau di masa-masa kegerakan akhir dari Roh Kudus ini, yang sebagian orang menyebutnya sebagai gerakan Pentakosta ketiga ini, biarlah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita minta bimbingan, kita minta tuntunan Roh Kudus, agar kita berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan. Pak, meskipun kau sudah hebat Pak, engkau tak butuh hikmat dan kebijaksanaan. Ibu, jangan apa-apa cuma ngandalin logika dan emosi Bu. Adik-adik muda, jangan andalkan logika dan emosi. Mari kita andalkan hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat menolong kita untuk tahu kata-kata yang tepat yang harus kita ucapkan. Hikmat menolong kita untuk tidak segera bertindak semau kita. Tapi hikmat menuntun kita untuk menjalani jalan yang Tuhan kehendaki buat kita. Makanya doa Musa adalah, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Yang pertama, setiap hari lidah dan telinga kita senantiasa dipertajam sebagai lidah dan telinga seorang murid. Yang kedua, setiap hari, setiap saat hati dan jiwa kita dipenuhi dengan syukur pada Allah. 3, setiap langkah kita senantiasa kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dalam hikmat dan kebijaksanaan. Pak, jadi suami yang bijaksana, jadi orang tua yang bijaksana, ibu, jadi istri, jadi ibu yang senantiasa berhikmat dan bijaksana. Para pengusaha, para pemimpin, adik-adik muda, setiap karyawan, setiap saudara yang sedang berjuang memulai sebuah kegiatan, sebuah usaha, ataupun saudara-saudara yang sedang dihantam badai di tengah kehidupan, saudara-saudara yang sedang difitnah, apapun yang terjadi, andalkan 2 hal ini. 1, hikmat. 2, kebijaksanaan. Waktu kau berjalan dalam hikmat dan kebijaksanaan, maka kau akan kagum melihat cara Tuhan membela dan menuntun engkau sebagai pemenang dalam segala sesuatu. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Biarlah setiap waktu pikiran kita memikirkan tentang janjinya, firmannya, serta rencananya agung buat kita. Ngapain isi pikiran kita dengan sampah? Ngapain isi pikiran kita dengan, wah si ini ngomongin saya begini, wah si ini. Orang gagal memang tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang berarti dan luar biasa. Orang gagal yang dia pikirin cuma orang. Orang gagal yang dia pikirin cuma masalah. Orang gagal yang dia pikirin cuma persoalan-persoalan kehidupan. Makanya dia gagal. Tapi orang sukses tidak punya waktu untuk mikirin masalah. Dia cuma pikirin kesempatan-kesempatan dahsyat yang Tuhan sedang siapkan buat dia. Masalahnya dia serahkan pada Tuhan. Dia minta Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Dan selama dia berjalan dalam kebenaran, selama dia berjalan pada ketaatan, selama dia berjalan dalam kesetiaan, maka dia dapat katakan, aku lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi aku. Saudaraku, saya tahu hidup ini keras, tetapi mari kita jaga kemurnian diri kita di hadapan Tuhan. Hidup ini bukan soal bagaimana kita sukses, bagaimana kita hebat, bagaimana kita luar biasa, tapi bagaimana kita menjaga kemurnian di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati kita. Apakah seorang bisa sukses dengan kekuatannya sendiri? Alkitab bilang, apa artinya kamu dapatkan seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Tapi pastikan,
kita mulai dari menjaga kemurnian, maka Alkitab ingatkan kita setia dalam perkara kecil. Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Kita setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan berkati dengan lebih besar lagi. Kita masih setia dengan lebih besar, Dia berkati dengan lebih dahsyat lagi. Agar namanya dipermuliakan, kerajaan diperluas, jiwa-jiwa diselamatkan, dan kuasa kegelapan setan-setan dihancurkan oleh kemuliaannya. Saudaraku, hari ini adalah hari yang baik. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara buat setiap kita. Mari kita jaga kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Bapa, di dalam nama Yesus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengakui seringkali kami terlalu banyak kompromi dengan dosa dan menikmati kesenangan dunia. Seringkali hidup kami hanya dipenuhi dengan logika-logika perasaan yang berasal dari dunia ini dan bukan berasal dari tuntunan Roh Kudus. Hari ini mampukan kami bersyukur karena kami sudah ditebus, kami sudah disucikan, dan kami sudah dijadikan warga kerajaan sorga. Kami dipanggil sekarang untuk menjaga kemurnian hidup kami ini, supaya kami tidak terhamiri oleh segala riak-riak dosa dunia ini. Terima kasih Tuhan. Waktunya saya berdoa buat setiap saudara. Saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang dalam pergumulan, saudara-saudara yang merasa jauh dari Tuhan, saudara-saudara yang sedang bimbang dalam hidup saudara, saudara-saudara yang kadang-kala bahkan terdorong untuk mau bunuh diri, sakit hati, mau tinggalkan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Roh Kudus sedang bicara buat saudara secara khusus. Persoalan yang kau tidak menjaga kemurnian hidupmu. Bukan Tuhan gak bela, bukan Tuhan gak sertai. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu itu segala dosamu. Bereskan hidupmu, mendekat pada Tuhan. Dan kalau saudara sudah sementara sedang membereskan hidupmu dan belum melihat berkat, gak apa-apa, maju terus sampai kau lihat janji-janjinya tergenapi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara-saudara yang sakit boleh letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena janji firman Tuhan, orang percaya tepang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Kita doa, Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tepang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam kebimbangan, bahkan ada suicidal spirit, roh bunuh diri, roh kepahitan, roh kebencian, roh penolakan, bahkan depression, panic attack, roh-roh kejiwaan yang mengganggu. Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Bahkan mereka yang mulai jauh dari Tuhan, mulai kompromi dengan dosa, mulai berpikir untuk hal-hal yang duniawi. Tuhan, dalam nama Yesus robah hidup kami, sehingga hari ini kami disadarkan untuk menjaga kemurnian diri kami. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Jamah, 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 jamah dalam nama Yesus. Mereka yang taruh tangan kanan di dada dilawat Tuhan. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Karena firman-Mu berkata orang percaya tepang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan, sakit penyakit, segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi COVID-19, kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir. Roh-roh setan-setan, sakit penyakit semua kami tolak keluar dalam nama Yesus. Tambahkan iman kami supaya dalam perjuangan kami untuk merebut kesembuhan kami, iman kami menyelamatkan kami. Karena firman-Mu berkata sesuai iman kami jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah didoakan, pegang firman Tuhan sesuai imanmu jadi padamu. Imani. Kenapa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan, itu janji Tuhan bagimu. Terima kasih Tuhan. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, gak menjadi ekor, mereka jadi kepala. Terima kasih buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan pakai terus bersama keluarganya dan seluruh tim pelayanan dari gereja ini. Hal-hal yang baik boleh terjadi. Hamba-Mu
Pendeta Dr. Yanto Simko Putra bersama dengan istri, keluarga, seluruhnya anak-anak yang terus dipakai Tuhan. Bahkan tim pelayanannya, terus gereja ini menjadi gereja yang kuat, gereja ini gereja yang menginjil, gereja ini gereja yang membantu banyak orang, gereja ini gereja yang mengarahkan banyak hamba-hamba Tuhan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan gereja ini terus mengembalakan jemaatnya untuk menuju kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga di masa kegerakan akhir dari pekerjaan Roh Kudus, Roh Pentakosta di akhir zaman ini, api itu terus menyala untuk kami hidup dalam kesucian, untuk kami mengabarkan Injil, untuk kami jadi berkat, untuk kami menolong banyak orang, dan untuk kami hidup dengan sukacita dan ucapan syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kegerakan orang-orang muda di gereja ini Tuhan pakai terus, sehingga banyak-banyak orang diselamatkan. Sampai kami melihat lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga, dan akhirnya Tuhan tolong. Sehingga hari ini kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman, menerima firman, tapi tidak melakukannya. Karena itu namanya kami seperti orang bodoh. Tapi ketika kami menerima firman dan melakukannya, itulah artinya kami hidup bijaksana dalam terang kemuliaan Tuhan. Sehingga orang dapat melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Tolong jaga kami, supaya kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi lewat Roh Kudus dan tuntunannya kami terus berjalan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus dapat menjaga kemurnian diri kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Wow, saudaraku, kitalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kebanggaan buat saya untuk melayani gereja yang luar biasa ini, Gereja Bethel Indonesia PRJ CK7 ini. Dan saya percaya hal-hal yang dahsyat Tuhan boleh kerjakan kepada gembala dan seluruh tim pelayanan. Terima kasih buat kesempatan diberikan. Waktu selanjutnya kembali buat pimpinan setempat. Haleluya. Terpujilah Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini Bapa. Kiranya karena kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Katakan amin. Kita akan saksikan news berikut ini. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat menghubungi WhatsApp di nomor 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya live streaming pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 akan dilayani oleh Ibu PDP Tirsa Juliana Wibowo pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online pukul 7 pagi
untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Gary Undarsa dengan tema sepanjang bulan Oktober True Story. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak-anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Mengapa kulit bayi sering ada bercak? Bercak merah tersebut tentu saja mengganggu buah hati dan semakin hari semakin bertambah besar. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Mungkin para orang tua punya pertanyaan seperti ini dan khawatir dengan kulit sang buah hati. Jangan panik. Mari kita mengenal kondisi kulit anak dan kelainannya. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara merawat kulit bayi atau anak Bapak Ibu sekalian. Ikuti ibadah Welcome Baby Day pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, mulai pukul 7 pagi bersama narasumber Dr. Darmadi Darmawan, SPA, dengan tema kelainan kulit pada anak. Ikuti ibadah tersebut melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lainnya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk mengikuti ibadah onsite GBI PRJ Group CK7, Bapak Ibu wajib melakukan booking melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Play Store atau Apple Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP di SMS mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, Bapak Ibu dapat memilih menu On-Site Service Schedule untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah on-site yang Bapak Ibu inginkan. Sebelum booking e-ticket on-site, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah on-site GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah on-site yang dipilih. Kemudian klik submit, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-tiket untuk ibadah on-site sesuai yang Bapak Ibu pilih. Booking e-tiket dapat dilakukan mulai hari Senin, tanggal 1 November 2021 pukul 9 pagi untuk ibadah on-site hari Minggu 7 November 2021. Demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-tiket tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seorang wanita dikatakan hebat bukan karena jabatannya sebagai pemimpin di perusahaan atau organisasi
dan menjadi yang paling dominan di antara orang sekitarnya. Wanita yang hebat adalah dia tahu bagaimana caranya memaksimalkan setiap potensi yang ada di dirinya. Namun, tanpa harus menjadi seorang yang dominan di lingkungannya. Karena setiap potensi atau talenta dari Tuhan jangan pernah kita sia-siakan. Apakah ibu-ibu sudah mengembangkan potensi kalian sampai ke tahap yang maksimal, namun tetap menjaga sikap untuk tidak menjadi seorang yang dominan? Jangan lewatkan ibadah WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 3 sore bersama Evangelis Gina Darmawan dan Grace Natali dengan tema Maksimal Bukan Dominan. Jangan lewatkan topik kita kali ini yang bakalan seru dan akan menjadi berkat buat ibu-ibu sekalian. Seeing is believing. Itulah statement yang sering kita dengar atau mungkin itu juga yang kita percayai. Kita hanya percaya apa yang kita lihat karena itulah kenyataan atau faktanya. Namun, sebagai anak Tuhan, firman-Nya dengan jelas berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang kita lihat, itulah the facts. Dan apa yang kita percayai atau imani, itulah the truth. Believing the truth, itulah topik kedua dari Facts versus Truth series. Bergabunglah bersama online Cool CK7 pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 10 pagi sampai 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang via Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, user ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 13 November 2021 dan penyerahan anak pada tanggal 20 November 2021. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita doa syafaat, kita akan bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa syafaat untuk Indonesia. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan.
Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkan ya Tuhan lawatan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Berdoa untuk GBI, Church of God, Ora Robert University, dan WIA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bangkit generasi Yeremia di CK7, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah, serta membawa persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona, dan varian-varian barunya, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya, Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you all.